Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Juliana Triaulia dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Karawang dari kelas 3A. Pada kali ini saya akan membahas tentang pajak kendaraan bermotor dari mata kuliah pertemuan yang kedua. Di sini saya akan membahas tentang pajak kendaraan bermotor. Di dalamnya tuh bakal ngebahas apa, mengapa, dan bagaimana cara bayarnya. Oke, kita langsung saja pada poin yang pertama, yaitu yang akan dibahas, yaitu ada 4. Yang pertama ada pengertian pajak, yang kedua jenis-jenis pajak, yang ketiga menghitung pajak, dan yang terakhir ada cara bayar pajak. Nah, setelah dari cara bayar pajak itu, di sini saya akan ngasih tahu teman-teman sekaligus untuk aplikasi apa sih yang bisa dipakai untuk bayar pajak. Baik, di sini pada slide pertama ada pengertian pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor atau yang disingkat PKB adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, baik roda 2 motor maupun roda 4 mobil. Nah, pada slide kedua ini ada jenis-jenis pajak kendaraan bermotor. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada PKB, pajak kendaraan bermotor. Yang kedua ada SWDKLLZ atau sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Dan yang terakhir ada BBNKB atau bea balik nama kendaraan bermotor. Baik, di sini bakal masuk ke yang pertama dulu, PKB, yaitu pajak kendaraan bermotor. Nah, di sini bakal dijelasin dulu PKB itu apa sih, teman-teman? Yaitu PKB itu adalah pajak kendaraan bermotor yang dikenakan kepada pemilik atau penguasa kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, teman-teman. Selanjutnya, besarnya pajak ditentukan berdasarkan nilai jual kendaraan dan bobot yang mencerminkan tingkat kerusakan jalan atau lingkungan akibat penggunaan kendaraan tersebut. Nah, selanjutnya PKB ini wajib dibayar setiap tahun oleh pemilik kendaraan di Samsat atau secara online, teman-teman. Selanjutnya ada sumbang wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan atau yang disingkat SWDK-LLZ. Nah, SWDK-LLZ ini adalah iuran wajib yang dibayarkan bersamaan dengan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya, teman-teman. Dana ini dikelola oleh Jasara Harja dan digunakan untuk memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas. Selanjutnya, semua pemilik kendaraan bermotor wajib membayar SWDK-LLZ sebagai bentuk perlindungan sosial bagi pengguna jalan. Dan yang terakhir ada bea balik nama kendaraan bermotor atau yang disingkat BBNKB. BBNKB ini adalah pajak yang dikenakan saat terjadinya perpindahan kepemilikan kendaraan bermotor maupun mobil. Nah, biasanya ini muncul ketika membeli kendaraan baru atau bekas, atau saat melakukan balik nama di STNK atau BPKB. Besarnya BBNKB dihitung berdasarkan persentase dari nilai jual kendaraan dan tarifnya berbeda di setiap daerah. Jadi ini tuh bisa disimpulin kayak kalian jual beli motor kayak gitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada menghitung pajak.
pajak dihitungkan berbagai objek pajak, seperti penghasilan, transaksi, atau kepemilikan barang tertentu. Perhitungnya menggunakan tarif pajak sesuai ketentuan, baik tarif progresif maupun presentasi tetap. Hasilnya adalah jumlah pajak terutang yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak. Nah, selanjutnya di sini ada slide cara bayar pajak. Untuk pembayaran pajak sendiri itu dilakukan dengan terlebih dahulu menghitung jumlah pajak terutang. Wajib pajak kemudian membuat kode billing melalui sistem e-billing atau DJP. Selanjutnya melakukan pembayaran lewat bank persepsi, ATM, internet banking, atau kantor pos terdekat. Setelah pembayaran, wajib pajak akan menerima bukti penerimaan negara atau BPN yang akan menjadi tanda sah pembayaran pajak. Jadi di pajak itu kalian bisa bayar secara langsung maupun online. Nah, itu dia singkatnya pengertian pajak. Nah, selanjutnya pada slide ini saya akan mengasih tahu teman-teman sekaligus untuk cara bayar pajak secara online, yaitu saya mengambil penjelasan aplikasi Signal. Namanya tuh aplikasinya Signal ya teman-teman. Nah, pada penjelasan kali ini, Signal ini selain memahami cara menghitung dan membayar pajak, kita juga bisa memanfaatkan aplikasi pendukung komunikasi. Salah satunya adalah aplikasi Signal ini, teman-teman. Aplikasi pesan instan yang dikenal aman dan transkripsi. Jadi aman banget ya, teman-teman. Mau online ataupun offline itu sama-sama aman banget, teman-teman. Kalau teman-teman mager nih, kalau mau bayar offline gitu ya, jadi teman-teman bisa menggunakan opsi lain, yaitu untuk mendownload aplikasi pajak Signal atau Samsat Digital Internasional. Nah, selanjutnya di sini ada cara menggunakan Signal. Yang pertama ada registrasi dan verifikasi data kendaraan, teman-teman. Nah, di sini kalian dihimbau untuk registrasi dan verifikasi data kendaraan kalian. Nah, di sini tuh kalian bisa masukin isi biodata kalian, terus di dalam situnya tuh terdapat kalian harus ngisi NIK di KTP, email, dan nomor handphone. Nah, selanjutnya cek data pajak kendaraan. Nah, teman-teman bisa ngecek nih pajaknya tuh berapa sih. Jadi kalian nanti bawa uang secukupnya sesuai jumlah yang sudah tertera. Selanjutnya yang ketiga, bayar PKB dan SWDKLLJ secara online. Nah, kalau secara online teman-teman bisa gunain aplikasi Signal ini. Nah, selanjutnya unduh bukti pembayaran digital. Jaga-jaga kalau nantinya tuh tidak terdetek
Jadi kalian teman-teman punya bukti yang kuat untuk ngasih tahu kepada pihak pusat bahwasannya teman-teman tuh sudah bayar dan ada buktinya, teman-teman, begitu. Dan yang terakhir, terhubung dengan bank dan e-wallet. Nah, di sini tuh kalian harus wajib terhubung dengan bank atau e-wallet. Jadi kalian nanti di sini tuh bisa bayarnya lewat Bank Mandiri, BRI, BTN, BCA, dan lain-lain. Nah, kalian juga bisa bayar lewat e-wallet ya, teman-teman. Nah, di sini tampilannya ini sebelum yang data signal itu sebelum login. Selanjutnya, yang after data akan tampil seperti ini. Jika kalian sudah login, akan tampilannya seperti ini, teman-teman. Selanjutnya, cara menggunakan Signal, fitur utama di Signal. Teman-teman bisa lihat ya, itu ada bacaan layanan digital, itu sudah saya beri panah. Nah, di situ tuh ada 3, teman-teman. Ada yang pertama ada tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran, selanjutnya pengesahan STNK, dan yang terakhir kartu data kendaraan. Baik, kita masuk ke yang pertama, yaitu tanda bukti pelunasan kewajiban pembayaran. Nah, di sini tuh tersimpan dokumen digital pengganti kertas bukti bayar pajak kendaraan. Jadi kalau kalian bayarnya offline, teman-teman pasti dapat kertas bukti bayar pajak. Nah, sedangkan kalau pakai aplikasi ini, kalian dapat dokumennya, teman-teman. Bedanya seperti itu. Selanjutnya ada pengesahan STNK. Pengesahan STNK tahunan ini dilakukan secara online tanpa harus datang ke Samsat. Nah, ini cocok banget buat kalian yang selalu hektik dengan pekerjaan, nggak sempet buat ke kantor Samsat, kalian bisa download aplikasi pajak Signal ini, teman-teman. Selanjutnya ada kartu data kendaraan. Nah, kartu data kendaraan ini untuk menyimpan data kendaraan bermotor secara digital dalam aplikasi. Jadi data kendaraannya itu tersimpan, teman-teman, di aplikasi Signal ini. Kalau tadi sudah bahas menu utama, sekarang ada menu tambahan nih. Di Signal ini sangat canggih, teman-teman. Mereka ada 2 menu, yaitu menu utama dan menu tambahan. Baik, langsung saja. Menu tambahan di Signal itu ada 5 ya, teman-teman. Yang pertama ada menambahkan data kendaraan yang dimiliki agar bisa dicek pajak dan dibayar online. Cara bayarnya, panduan langkah-langkah pembayaran pajak lewat aplikasi. Nah, teman-teman itu bisa pencet sendiri aja, nanti di situ bakal diarahin kok, kalian harus gimana-gimananya. Di situ udah jelas banget, kalian tinggal ikuti arahannya saja. Selanjutnya, informasi dasar hukum terkait pembayaran pajak kendaraan. Dan yang terakhir, ada data dan kontak Samsat terdekat. Bukan yang terakhir. Nah, di situ ada fitur lainnya, cek status, run more. Itu kayak riwayat kayak gitu ya, teman-teman. Dan yang terakhir ada mengecek status kendaraan bermotor secara real time. Nah, ini untuk penempatan tambahan di aplikasi Signal. Itu sudah saya tandai, teman-teman. Kalian bisa lihat aja. Baik, pada ini udah sampai slide terakhir ya, teman-teman. Gak kerasa udah yeping segini. Oke, kita langsung aja ke kesimpulannya, yaitu pajak adalah kendaraan bermotor yang merupakan kewajiban setiap pemilik kendaraan untuk membangun negara. Dengan adanya aplikasi Signal atau Samsat Digital Nasional, pembayaran pajak menjadi lebih mudah, cepat, transparan, dan aman, teman-teman. Signal membantu masyarakat agar tidak perlu antri lagi di Samsat, cukup lewat smartphone dengan terhubung ke bank atau e-wallet, teman-teman bisa langsung bayar pajak. Dengan memanfaatkan Signal, kita ikut mendukung digitalisasi layanan publik dan meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.